Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini merupakan tujuan meningkatkan parade di Kabupaten Bekasi melalui arah kiblat yang ditentukan. Jangan sampai yang dipergunakan sebagai dan terus membuat sasaran arah kiblat yang merupakan demikianlah kegiatan metode Ruyatul Hilal dan Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan niat baik dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk DMI Kecamatan Kabupaten Bekasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama, kita berlanjut nomor ini. Laporannya tadi ya? Mau ngopi-ngopi dulu mas, ngopinya snack juga. Mohon perhatian. Hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatimi wa istasqul ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Hadirin yang kami hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbi karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembukaan metodologi pengukuran arah kiblat dan sistem penentuan awal bulan Komariah. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara di tempat ini, marilah kita simak dan kita dengarkan alunan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Muhammad Asad Sarwah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne dan maras Kabupaten Bekasi. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Bekasi, bersatu pati berpadu bakti, Pancasila falsafah menanti, demi jaya berdiri, cipta kehidupan aman tertib sejahtera, selaras mempesona dalam segala, berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dalam ridho Tuhan Maha Esa. Segenap warga Kabupaten Bekasi memacu karya kibarkan panji menuju kejayaan abadi, swatantara wibawa mukti. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-hutab wa tanbaju bihi al-mukrab wa tuqda bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Bupati Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Aspuri, staf ahli pemerintah Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi atau yang mewakili Bapak Dr. Andes Haji Umar. Yang kami hormati para pejabat dari Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DMI Kabupaten Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati para narasumber. Yang pertama Bapak Haji Epa Ainul Falah MA dari Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua Bapak Haji Hendro Setianto MSI dari Badan Hisab Ruqyah Provinsi Jawa Barat. Para peserta pembinaan pelatihan tentang metode Ruqyatul Hilal tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014, Bapak-bapak sedaya sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita berkumpul bersama dalam rangka acara kegiatan pelatihan tentang metode Ruqyatul Hilal tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan upaya kita untuk memajukan agama Islam melalui pelatihan tentang metode Ruqyatul Hilal sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas para peserta pelatihan yang andal dan layak untuk turut serta berkiprah dalam pembangunan di bidang keagamaan di Kabupaten Bekasi serta untuk memupuk semangat persatuan dan kebersamaan sesama aparatur pemerintah bersama warga masyarakat di Kabupaten Bekasi. Berkaitan dengan tersebut, maka bersama ini kami laporkan kegiatan. Yang pertama, bahwa dasar pelaksanaan merupakan kegiatan APBD Kabupaten Bekasi tahun 2014. Waktu dan pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 bertempat di Hotel Grand Cikarang Jababeka, Cikarang Utara. Peserta berasal dari utusan Kecamatan Sel Kabupaten Bekasi. Tema metodologi Ruqyatul Hilal dan tata cara pengukuran arah kiblat. Ibu Bupati atau yang mewakili dan hadirin yang berbahagia, tentunya kepada para penyaji materi atau narasumber tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada para peserta yang mengikuti pelatihan ini saya harapkan dapat
menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena pembinaan ini tidak semata-mata untuk peningkatan kualitas pribadi, akan tetapi lebih daripada itu untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan tali silaturahmi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Bupati Bekasi yang diwakili Bapak Dr. Andes Haji Asburi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan tentang metode Ru'yatul Hilal Kabupaten Bekasi tahun 2014. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan sambutan Bupati Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati, Bapak Dr. Andes Haji Asburi, MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la illa billah. Allahumma salli salam kamilan wa sallim salam ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-farad wa tuqta bihi al-hawadis wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul hawatimi wa yustasqu al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lahadin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Pada kesempatan ini seperti yang disampaikan Pak Lembaga Administrasi Kesra tadi, saya ditugaskan untuk mewakili Bupati Bekasi dalam acara pelatihan tentang metode Ru'yatul Hilal dan arah kiblat tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Oleh karenanya pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyambut atau menyampaikan sambutan Bupati pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kabak Administrasi Kesra serta Kabupaten Bekasi, yang terhormat Ketua DNI Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, yang terhormat para narasumber pelatihan tentang metode Ru'yatul Hilal dan arah kiblat tingkat Kabupaten Bekasi, yang terhormat para peserta pelatihan tentang metode Ru'yatul Hilal dan arah kiblat tingkat Kabupaten Bekasi, hadirin para undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pelatihan tentang metode Ru'yatul Hilal tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang berbahagia, hilal adalah sabit bulan baru yang menandai masuknya bulan baru pada sistem kalender Komariah atau Hijriah.
Hilal merupakan fenomena tampakan bulan yang dilihat dari bumi setelah ijtima atau konjungsi. Perbedaan tempat dan waktu di bumi mempengaruhi tampakan hilal. Hilal sangat redup dibandingkan dengan cahaya matahari atau mega senja. Dengan demikian, hilal ini baru dapat diamati sesaat setelah matahari terbenam. Hadirin hadirat yang saya hormati, ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Ru'yat dapat dilakukan dengan ru'yat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Ru'yat dilakukan setelah matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam atau maghrib. Karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding cahaya matahari serta ukurannya sangat tipis. Hadirin yang berbahagia, ada kewajiban bagi sebagian umat Islam atau disebut sebagai wajib kifayah untuk mempelajari dan mendalami secara khusus pengetahuan tentang ilmu bumi atau geografi dan ilmu falak atau astronomi untuk mengetahui tentang metode ru'yatul hilal. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta masukan bagi para peserta pelatihan tentang metode ru'yatul hilal. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran yang kami ucapkan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bekasi Dr. Haja Neneng Hasanah Yasin. Demikianlah sambutan Bupati yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak-bapak hadirin sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Karena memang menurut saya sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Bekasi mengadakan kegiatan seperti ini, karena ini sangat penting. Karena saya lihat di masjid-masjid atau di musola-musola yang ada, mungkin karena tidak tepat arah kiblatnya, sehingga banyak permadaninya atau sejadahnya itu dibikin nyerok atau digeser. Nah, pergeserannya pun harus tepat gitu. Ini bila perlu bagian Kesra dengan DMI, bila perlu juga dengan narasumber, harus ke lapangan, artinya ke masjid. Kalau memang mungkin ya masjid yang terdekat lah dari sini. Ya apakah semua, apakah memang tadi beberapa orang tepat nggak, bener nggak gitu arah kiblat yang ditentukan oleh DKM masjid itu. Nah, bila perlu bapak-bapak hadirin sekalian yang hadir dalam pelatihan ini, setelah mengikuti kegiatan ini, menentukan arah kiblatnya yang tepat, yang pasti di masjid atau mushola tempat tinggal bapak saudara sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena sekaligus harus membuka acara ini.
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan tentang metode Ru'yatul Hilal dan arah kiblat tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dengan resmi saya buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Robi, berikut doa bersama dipimpin Kepala KUA Kecamatan Sukawangi, Bapak Haji Amin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yudafi'u niqamahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa mardiyan. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir 'alaina kulli 'asir fa inna taysir al-'asir 'alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma arzuqna 'uluman kathiran nafi'atan lana wa lil-islam wa lin-nasi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pembukaan di tempat ini telah selesai. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi narasumber kita yang pertama dari Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Eva Ainul Falah MA, dan dari Badan Hisab Ruqyah Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Hendro Stianto MSI, dengan dipandu moderator Bapak Haji Umar Asuki dari Kasih Pelaksanaan Syariat pada Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Terima kasih atas perhatian dan tangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begini, ini momen penting sengaja saya sampaikan gitu ya kepada para narasumber dan para peserta. Kalaulah kita anggap hari ini hadir di ruangan ini
untuk belajar secara teori. Tetapi ini penting gitu, ada praktek langsung ke lapangan. Jadi dari waktu yang disediakan oleh panitia, saya kira panitia nggak terlalu keberatan barangkali, karena yang kita harapkan nggak usah banyak-banyak, satu masjid aja di sekitar Grand Cikarang ini yang didatangi untuk kita tentukan arah kiblatnya langsung. Bila perlu dalam kunjungan atau menerapkan ke lapangan itu diberitahu DKM masjidnya. Mungkin saja DKM masjid yang akan dilihat itu akan ditentukan arah kiblatnya itu nggak tahu. Jadi sudah sepantasnya dikasih tahu. Apa maksudnya sudah tahu arah kiblat yang benar atau belumnya gitu Pak ya? Iya. Selama ini apakah memang sudah ada pengukuran dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah Kabupaten Bekasi Pak terhadap masjid yang ada di Kabupaten Bekasi? Kalau Kementerian Agama saya kurang tahu lah. Kalau di lingkup Pemda, kalau bagian administrasi Kesra mengadakan kegiatan seperti ini, berarti baru sekarang ini diadakan kegiatan ini dan sekaligus menghadirkan narasumber yang tepat gitu. Karena biar bagaimanapun ini sangat penting untuk umat Islam dalam hal menentukan arah kiblatnya. Karena umat Islam ibadah yang sehari semalam 5 waktu ini tentu saja perlu arah kiblat yang tepat gitu. Karena biar bagaimanapun yang namanya ibadah menghadapnya harus tepat. Kalaulah kiblat umat Islam di Indonesia ini bukan hanya umat Islam Indonesia, ke dunia, arahnya kan Ka'bah di Masjidil Haram sana. Nah, ini tidak salahnya gitu. Umat Islam di Bekasi pun, di Kabupaten Bekasi pun menentukan arah kiblatnya yang tepat agar ibadah yang dilakukan oleh umat Islam setelah tepat arah kiblatnya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah nanti setelah ada pengukuran dari masjid gitu Pak ya, dari pemerintah kabupaten dan Kementerian Agama, apakah setelah ada pengukuran arah kiblat dari Kementerian Agama maupun dari Pemda Kabupaten Bekasi, ketika kita ketahui arah kiblat masjid itu tidak sesuai dengan pengukuran, apa yang bisa disarankan terhadap DKM dari pemerintah kabupaten Pak? Nanti narasumber yang akan menyampaikan kepada DKM masjid yang akan ditentukan atau yang akan didatangin gitu. Kalau buat masjid atau musola lainnya, karena ini kan para peserta ini perwakilan dari beberapa kecamatan, jadi mereka nanti yang akan mensosialisasikan arah kiblat masing-masing. Bila perlu perwakilan kecamatan yang hadir pada kesempatan ini, karena mereka yang diundang, mereka pula yang harus menentukan arah kiblat masing-masing di kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi agar semua masjid, semua musola yang ada di Kabupaten Bekasi ini arah kiblatnya tepat. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Islamnya maupun yang menjadi masyarakatnya, baik yang mengkaji, menggeluti dan membuat kebijakan terkait dengan ru'yatul hilal, terkait dengan hisab ru'yatnya, maupun yang menggunakannya masyarakat awam, itu semua tidak menimbulkan problem, tidak menimbulkan permasalahan, apalagi ada hal-hal yang menciderai atau mengganggu ukhuwah Islamiyah.
Nah itulah dimensi istimewaiyahnya. Jadi ini ada 3 dimensi dan insya Allah mudah-mudahan melalui pertemuan yang saya tadi katakan penting ini kita bisa bersama-sama untuk memiliki persepsi atau memiliki pandangan yang sama bahwa ketika penentuan awal bulan itu seperti apa metodologinya, ketika ada perbedaan seperti apa kita menyikapinya. Itu 2 poin penting itu yang kita akan pahami bersama-sama. Tentu kami berdua di sini, kebetulan Pak Hendro itu juga sahib saya dan guru saya sekaligus, karena sering saya tanya soal Hisab Ru'yat ini, soal Hisab Ru'yat. Di sini tentu tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk memintari. Tentu di Kabupaten Bekasi ini, dan saya pun orang Bekasi, KTP saya Babelan, walaupun ya saya masih kerabat dengan Kiai Aminur, Kiai Nur Ali. Istri saya itu cucu dari kakaknya Kiai Nur Ali. Jadi saya tinggal di sana, tapi punya rumah juga di dekat tempat pekerjaan di Ciputat. Saya bekerja di Badan Litbang dan Diklat, di bagian Diklat Keagamaan. Dulu saya karyawannya Pak Umar di Kemenak sini. Saya di KUA Sukakarya. Ada yang dari Sukakarya di sini, Bapak, dari Ibu? Ada yang dari Sukakarya? Atau Sukatani? Ya, saya dulu 4 tahun, lebih 4 tahun 3 bulan itu di Sukakarya. Bertugas sebagai penghulu. Ya, kemudian pindah ke sana, ke pusat dari tahun 2009. Dan saya di Sukakarya dari tahun 2004 sampai 2009. Kemudian ketika pindah ke sana, alhamdulillah saya masih sering bersilaturahim, berkomunikasi dengan Kementerian Agama tempat asal saya bekerja. Cuman kalau ke Sukakarya belum pernah, sejak saya pindah belum pernah lagi. Kalau ke tempat sini sering, ke Pemda ini sering. Ya salah satunya melalui forum silaturahim seperti ini. Jadi saya pun orang Bekasi, walaupun tentu saja saya tadi ketika janji saya nggak apa waktu nyanyi himne sama Mars nggak apa. Tapi saya kira saya lihat bapak-bapak juga banyak yang videonya diem aja, itu nggak gerak-gerak gitu. Ya, itu sama-sama nggak apa. Karena dinyanyikan biasa di ruang Pemda aja sih dinyanyikan ya. Ya itulah Bapak dan Ibu sekalian. Hendro nanti akan memperkenalkan dirinya. Itulah saya, dan alhamdulillah saya di sana diberikan amanah tadinya sebagai trainer atau sebagai ustadznya, mungkin ustadznya untuk ngajarin Hisab Ru'yat, mengajari ilmu falak di Diklat, di lembaga pemerintah di Diklat. Namun sekali lagi di Bekasi ini kami juga tahu ada banyak tokoh-tokoh atau alim ulama yang ta'amuk ataupun mendalami dalam ilmu falak. Masih ada beberapa pesantren yang mengkaji, misalnya Al-Baqiyatus Sholihat. Sini ada dari Al-Baqiyatus Sholihat. Di antaranya masih mengkaji Sulamun Nairoin, Pak ya? Ya, Sulamun Nairoin masih mengkaji, dan juga mungkin ada yang alumni Fakultas Syariah atau di pesantren-pesantren lain yang sudah mendalami. Oleh karena itu di sini kita bersama-sama berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kami di sini bukan yang ingin memintari, tapi mari kita bersama-sama saja. Baiklah, saya mohon izin Pak Moderator, Pak Umar, Bapak-bapak dan sekalian, saya mohon izin untuk di depan ya. Kalau duduk saja kayaknya nanti kebosanan ini. Harus di depan. Softwarenya, perangkatnya di copy, kemudian dimasukkan tanggal, bulan, posisi hilalnya di mana, itu sudah ada hitungannya. Oh, hilal ketinggiannya sekian. Tahun berapa? 10 tahun yang akan datang bisa dihitung. 100 tahun yang akan datang bisa dihitung. Dan kalau manual dihitung lumayan, itu lama ngitungnya kalau manual. Ya, belum lagi kalau misalnya kalkulatornya kalkulator biasa, itu lama menghitungnya. Tapi kalau langsung dimasukkan ke laptop atau komputer, cukup masukin tanggal, masukin bulan, masukin tahun, dan keluar data bulan. Itu.
Untuk kapan? Mau 10 tahun, mau 100 tahun bisa. Itu dengan hisab. Nah, tapi sekali lagi yang menjadi salah satu aspek ibadah dari ru'yah, dari hilal adalah ru'yah. Jadi ru'yatul hilal itu adalah aspek ibadahnya itu sendiri. Jadi meru'yat hilal itu adalah ibadah. Karena Rasul, nanti akan ada juga hadisnya di sini disebutkan, Rasul tidak akan menetapkan hilal tanpa proses ru'yah. Udah sekarang pokoknya 1 Ramadan saja, tidak ada ru'yatnya, tidak bisa seperti itu. Ya, walaupun dihitung sebegitu rupa, kalau tidak ada ru'yatnya, kalau kita menganut paham bahwa ru'yatul hilal adalah sebuah ibadah, apalagi ibadah tersebut bisa berhukum wajib karena menjadi wasail terhadap wajib-wajibnya Ramadan, maka ru'yatul hilal menjadi harus dilaksanakan walaupun sudah dihitung, walaupun sudah banyak alat-alat yang canggih untuk menghitung. Nah, ru'yat itu tetap, walaupun bisa terlihat bisa tidak, tergantung posisi hilal, tergantung suasana alam. Jadi ini dalil umumnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in tubiya 'alaikum fa'milu tasyabana talatin. Ini menunjukkan bahwa ru'yatul hilal itu kira-kira tanggal berapa bulan Komariah, Pak? Ru'yatul hilal itu pasti tanggal 29. Ya, tanggal 29. Pasti tanggal 29 karena tidak mungkin digenapkan jadi 30 kalau tanggal 28. Tidak mungkin digenapkan jadi 30 kalau meru'yatnya tanggal 30. Diperintahkan untuk menggenapkan 30 itu karena posisi ketika meru'yat di tanggal 29. Ketika tanggal 29 terlihat, besok tanggal 1. Ketika tanggal 29 tidak terlihat, besok tanggal 30. Pak Milu, sempurnakan. Sekarang Syaban misalnya, sekarang tanggal 29. Nanti pas matahari terbenam, buruk pas maghrib, kita lihat hilalnya, terlihat besok tanggal 1 Ramadan. Kalau sekarang tanggal 29. Tapi kalau tidak terlihat hilalnya, ketika matahari buruk, matahari terbenam di barat, hilal tidak terlihat, Pak Milu Aidata Syabana, besok bukan tanggal 29, bukan tanggal 1, tapi besok tanggal 30. Nah, itu jadi simpel seperti itu. Semua hadisnya ke sini seperti ini. Hanya nanti karena perbedaan penafsiran, kemudian dari perbedaan penafsiran itu menjadi perbedaan kriteria, bahkan ada juga yang perbedaan metodologi, ya, itu menjadikan perbedaan hasilnya. Ada yang besok itu masih tanggal 20, masih tanggal 30, ada yang besok itu sudah tanggal 1. Nah, itu yang menjadi perbedaan yang kita alami seperti kemarin Idul Adha. Ya, seperti kemarin Semarang 1 Oktober 1973, pendidikan Madrasah Aliyah Tebu Ireng Jombang, sarjana astronomi ITB, S1 ITB, magister astronomi ITB, S2 juga ITB, pekerjaan pengelola Imah Noong Lembang. Yang kedua, mengajar ilmu falak IAIN Wali Songo. Yang ketiga, asisten peneliti Bolka. Dan sampai sekarang sebagai pengembang Miswalah Kiblat yang nanti alatnya sudah ada. Ingat waktu yang cukup, cuman yang saya khawatirkan kita sedang membahas tentang arah kiblat, tapi waktu sudah waktu sholat. Ini sepakatnya aja, jadi salah dan benarnya kan sudah sepakat ini. Langsung, ya. Jadi bukan panitia nanti yang salah, kita sama-sama. Masih belajar kita. Sudah waktu sholat ya. Baik, kepada Bapak Haji Hendo kami persilahkan. Waktu disediakan oleh panitia jam 1, tapi kita belum tanya jawab. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri Pak, karena pegel duduk dari tadi. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Bapak-bapak, para alim ulama yang saya hormati, mohon maaf ini waktu sholat zuhurnya tertunda sebentar
saya kebetulan dapat amanah untuk menyampaikan materi tentang arah kiblat. Insya Allah gak akan lama, karena mengukur arah kiblat itu hanya 5 menit. Jadi kalau saya praktekkan sekarang 5 menit selesai. Tapi tentu pengennya sekedar kenapa bisa 5 menit selesai itu perlu waktu paling nggak menjelaskan 10 menit. Jadi total mungkin insya Allah 15 menit gitu ya. Baik. Tadi disebut ada terakhir saya pengembang miswala. Jadi sebenarnya dulu saya kuliahnya di astronomi ITB, lulus kerja di ITB, terus sudah pensiun. Jadi sebenarnya saya sudah pensiun Pak, sudah cukup tua, tapi wajahnya aja awet muda. Muda Pak. Awet muda. Nah sekarang saya lebih banyak mengembangkan peralatan-peralatan falak seperti tadi yang disebut sebagai hilal lokator. Terus di sini ada miswala di lavender. Terus juga ada peralatan-peralatan sederhana lain. Miswala juga yang versinya lebih kecil. Semuanya ini menggunakan matahari untuk acuannya. Jadi intinya sederhana. Kalau misalkan Bapak sekarang ini di ruangan ini, kita sekeliling lingkaran ini kita sebut lingkaran. Lingkaran itu biasanya kita nyatakan dibagi menjadi 360 derajat, gitu kan? Hanya mulai nolnya di mana? Kan gitu Pak. 360 derajat itu kan nolnya harus sepakat. Kalau nolnya yang satu mau nol di sini, yang satu nolnya di sini, tentu nggak bisa jadi patokan. Nah, astronom punya kesepakatan nolnya itu di titik utara. Betul? Nolnya di titik utara. Arah kiblat saya tidak akan mengajarkan cara menghitungnya, tapi akan saya tunjukkan program untuk menghitungnya saja nanti. Arah kiblat sebuah kota itu sudah tertentu. Misalkan kota Bekasi, arah kiblatnya mungkin sekitar 295. Caranya bagaimana? Paling sederhana Bapak bisa pakai Google Earth. Seperti ini. Bisa dipakai? Bisa. Ini Kiai Google ini hebat. Jadi kalau kita ingin menunjukkan arah kiblat kita dari sebuah kota dengan menggunakan Google, kita tinggal cari kotanya. Misal ini sembarang titik aja Pak, ini harusnya. Oke, misalkan ini kotanya di sini, saya kasih tanda Pak. Saya kasih tanda. Oh nggak keluar tandanya. Oh iya Pak, ini tandanya ini kota yang akan kita ukur, misalkan masjid yang akan kita ukur. Jadi kita tinggal gunakan ini penggaris di sini Pak. Terus kita klik di tempatnya itu. Oh, muncul lagi. Kenapa nggak muncul ya? Macet nih Pak. Iya, mouse-nya nggak muncul Pak. Biasanya ini muncul Pak, klik itu muncul. Mau demo jadi nggak boleh karena BBM naik. Ya. Oh maaf, sebentar ini saya bacakan dulu. Jadi misalkan di sini Pak, ini case, ulangi lagi, harusnya muncul. Muncul Pak ya. Begitu muncul ini Bapak bisa lihat di sini, angka di sini. Angka ini berubah sesuai dengan arahnya. Ya. Terlalu kecil Pak ya. Tapi angka ini berubah. Jadi kalau misalkan sekarang saya arahkan ini kursornya ini ke Masjidil Haram. Nah, ini ke sini apa? Misalkan di sini ya. Ini arahnya jelas. Oh, 297. Artinya arah kiblatnya berapa? 297. Jadi gampang ukur arah kiblat. Tinggal tarik garisnya ke Mekah. Jadi kalau misalkan pakai benang sepanjang itu juga lebih cepat. Ikan kita tarik bawa ke Mekah, selesai, beres, gitu kan?
Masalahnya nggak ada benang yang panjang itu. Panjang kita paling hanya 5 meter, gitu kan? Jadi untuk melihat arahnya kita bisa menggunakan Google. Rumah Bapak cari di Google, tarik garisnya ke kota Mekah, angkanya berapa? Itu kiblatnya. Saya yakin Bapak-bapak belum ada yang pernah mengukur kiblat di rumahnya masing-masing. Belum kan Pak? Tuh, Pak. Itu mengukur kiblat itu hukumnya wajib atau sunnah, Pak? Wajib, perintah aja. Gitu ya, ada perintahnya untuk mengukur, apalagi itu berkaitan dengan ibadah wajib. Katanya amru bisyai'in amru biwasailihi, katanya dulu itu saya pernah belajar kayak gitu. Jadi kalau kita kan sholat itu sahnya karena menghadap kiblat, ya ukur kiblatnya hukumnya jadi wajib kan gitu. Tapi belum pernah kan ukur, nanti kita ukur masing-masing di rumahnya. Caranya tarik garis, kita tahu angka. Sekarang misalkan Pak, kalau di sana 0, 90-nya sebelah sana atau sebelah sana? Sebelah sana atau sebelah sana? Sana. Jadi kalau itu harus berputarnya searah jarum jam. Ya, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 90, 180, 270 itu berputarnya searah jarum jam. Jadi kalau 0-nya di sana, 1, 2, 3 sampai sini 90, sampai sana 180, 181, 82, 83 sampai sini 270 kan gitu kan? Terus 297 di mana? Berarti ke sana. Oh, kiblatnya ke sana. Kalau 0-nya di sana. Kan itu. Sederhana kan? Tahu arah utara, kita tahu kiblat, oh kira-kira tinggal memutar saja, selesai. Masalahnya apa? Masalahnya 0-nya kita nggak tahu. Gitu kan? 0-nya kita nggak tahu. Caranya yang paling sederhana bagaimana? Paling sederhana, dulu kita pernah belajar pakai tongkat istiwa. Betul? Pernah pakai tongkat istiwa seperti ini. Sekali ngukur pakai tongkat istiwa, paling enggak kita perlu waktu 3-4 jam baru dapat garis timur barat dan baru selesai. Tadi saya bilang cuma waktu 5 menit. Berarti harus ada modifikasi caranya. Kan gitu Pak. Pakai apa? Pakai matahari. Matahari itu posisi setiap menit, setiap detiknya itu sudah ada dan kita bisa hitung. Contohnya seperti ini Pak. Kita tunjukkan sini. Saya buat program sederhana, ya, program sederhana. Jadi, ini program sederhana ini saya buat sederhana sekali pakai Excel. Kita tinggal masukkan, oh lintang kita di sini misalkan 7 derajat. Gitu kan, time zone kita 7, oh kiblatnya 295 otomatis berubah. Oh misalkan di sini 107 berubah, gitu kan Pak? Jadi di sini ininya berubah, maka kiblatnya akan berubah. Ini sederhana sekali. Kita tinggal masukkan lokasi kita, kiblatnya ketemu, tanggal berapa? Kalau hari ini tanggal berapa sekarang Pak? 20. Ini error ini punya saya ini. Sebentar Pak. Saya akalin pakai caps lock sama dengan 0. Tuh nggak mau kan? Oke, tanggal 20 November kan Pak? Jadi ini jam 10 sampai jam 17 ini posisi mataharinya. Ini gambaran posisi matahari itu. Oh mataharinya di 121, di 122, 123 ini sudah tertentu. Jadi kalau misalkan hari ini tanggal berapa Pak? 20 misalkan jam 10.30 10.28 130 aja. Kelihatan nggak? Jam 10.28 kan? 130. Artinya apa? Posisi matahari itu di angka 130. Jadi kalau misalkan lampu ini adalah matahari, menurut Bapak ini posisinya berapa? 130. Baik ya? Jadi kita lihat matahari, oh itu mataharinya, itu matahari posisi 130. Kalau ini 130 atau misalkan arah apa namanya?
Layar ini 130, 295-nya kemana Pak? Ini 130 tambah 90, 210. 210 tambah berapa lagi? Kurang lebih kiblatnya ke sana. Kan gitu Pak ya? Jadi kita perlu tahu utara sejatinya di mana, tapi kita cukup tahu posisinya matahari di mana. Mataharinya tahu? Oh, mataharinya di arah sana 130, tinggal diurut. Karena hitungnya selalu harus berputar ke arah kanan. Gitu ya? Nah, jadi misalkan kita lihat di sini simulasinya. Ini saya punya simulasi. Oke. Oh, hitam. Kenapa hitam? Gerhana nih Pak. Harusnya nggak boleh gerhana ini Pak. Wah, error. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita simulasi lagi. Misalkan matahari yang hitam itu matahari itu adalah angka 300. Menurut hitungan itu jam sekarang ini matahari itu 300. Jadi 295 ke kanan atau ke kiri? Kiri ya. Jadi kita tinggal bawa ke sana. Nggak punya alat, gampang. Kita bisa pakai tangan. Tangan kita ini satu genggam gini kurang lebih 10 derajat. Ya, satu genggam ini sekitar 10 derajat. Kalau cuma satu ini sekitar 2 derajat. Satu genggam ini 10 derajat. Jadi kalau ada yang, wah itu warna itu kok kurang ajar, saya kasih 10 derajat. Ini 10 derajat. Artinya kalau misalkan kiblatnya 200, matahari itu 280, sedangkan kiblatnya 295, berarti ke arah mana Pak? Kanan kan? Cukup kepalkan ini kan matahari. Ke sisi matahari, maka di sini 290 kan, karena di sini 280. Terus tambah 5 derajat, setengah kepal. Nggak usah pakai pisau, nggak usah pakai pisau nanti. Nah, jadi ini akibatnya sama. Kepalanya masing-masing. Asal kepalanya masing-masing pasti insya Allah sama. Tapi kalau kepalanya orang lain beda Pak. Jadi setiap orang punya kepala ini terhadap jarak tengahnya ini, dia mempunyai perbandingan yang sama. Gitu ya. Dia perbandingan antara jarak kepala dengan ini itu hampir sama. Insya Allah hampir sama. Itu untuk kira-kira. Jadi tidak susah kan mengukur kiblat, asal kita tahu posisi mataharinya itu arahnya berapa. Oh segitu dari matahari 25 derajat. Satu ini 25 derajat. Jadi kalau kita sini satu kepal, dua kepal, masih ada lebih. Kurang lebih satu bentangan ini 25 derajat. Cara ini juga sering dipakai untuk rukyat hilal. Gitu ya, rukyat hilal tadi azimutnya berapa kan gitu. Nah, kita bisa pakai kepala-kepala gitu untuk ukur. Nah, alat ini hanya mempermudah saja, tapi konsepnya sama. Jadi misalkan ini ada cahaya, ada bayangan apa? Setiap orang punya bayangan, setiap benda punya bayangan. Kalau mataharinya posisinya di 90, bayangannya di berapa Pak? Berapa bayangannya? Kalau di sana 0, di sana berapa? 180. Kalau cahayanya di sana, bayangannya di mana? Di sana kan? Jadi selalu berlawanan 180 derajat. Kalau mataharinya 30, berarti bayangannya 210 Pak, betul. Gitu kan? Kalau bayangannya, kalau mataharinya 70, bayangannya 250. Sekali lagi Pak, tes. Yang paling cepat saya kasih hadiah gantungan kunci kiblat Pak. Kalau mataharinya 300, kiblat
Berapa? 210, 300? Betul? Mataharinya 300, bayangannya di berapa? 300. Berapa? Kan hanya sampai 360, Pak. 300. Jadi berapa? Mataharinya di 300 kurangi 180, Pak. 220. Ya. 220 ditambah 180 hasilnya 400, Pak. 120, Pak. Cuma satu nggak jadi dibagi, Pak. Baik. Jadi kita tinggal menggunakan logika yang sederhana tadi. Misalkan di sini diketahui mataharinya 50, berarti bayangannya ya kita putar. Ini bisa diputar, Pak. Terus di sekeliling ini ada angkanya. Jadi diputar sesuai dengan angka bayangan tadi. Oh, bayangannya misalkan mataharinya di 0, berarti bayangannya di 180. Kan gitu, Pak. Kiblatnya berapa? 295. Maka kita cari angka 295, begitu tarik selesai. Kita lebih enak kalau praktek sebetulnya. Jadi kalau misalkan bisa praktek, kita praktek. Kalau misalkan waktunya ada dan prakteknya, kita tinggal taruh di lapangan, tarik, selesai. Itu konsepnya mengukur dengan bayangan. Jadi cara mengukur dengan alat ini cukup meletakkan, terus kita lihat bayangannya dengan tabel di sini, Pak. Hari putusan Cikarang Selatan yang saya pertanyakan, Ustaz, sekarang banyak Kompas itu bisa pakai alat ukur yang benar ya menurut pandangan Ustaz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaluddin Jamil dari Cikarang Utara. Permasalahannya masalah awal Ramadan, satu Syawal. Kita yang namanya orang Islam di Indonesia, di Bekasi, ketika melihat kalender baru nanti deh ya, Januari 2015, pasti yang pertama kita lihat Lebaran tanggal berapa? Itu Lebaran tanggal berapa? Itu pasti. Dan pemerintah tidak pernah merubah. Misalnya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah seminggu sebelum Ramadan dia telah menentukan bahwa Ramadan tanggal sekian. Tapi kita pemerintah belum, menunggu keputusan pemerintah. Tapi di kalender sudah ada Idul Fitri tanggal 6 Juli misalnya, dan pemerintah tidak berubah. Apakah itu hisab atau katanya ini bukan hisab, tapi pemerintah tidak pernah berubah. Walaupun Cibogok duluan, pemerintah tetap aja. Sampai lebarannya Nuberi itu mati lelah, Nuberi paderi. Iya, bahkan saya kalau di masjid, kalau seandainya ada yang sudah takbir atau Muhammadiyah sudah lebaran, kita terus aja pemerintah bakal merubah di tanggal kalender. Itu udah mutlak. Itu apa alasannya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Ada sesi pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama Bapak Ahmad Cikarang Selatan ke Bapak Haji Edo, kiblat menggunakan Kompas, dan yang kedua tentang kalender pemerintah yang tidak berubah, ditujukan kepada Pak Haji Eva Inova, kepada narasumber. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Yang pertama dijawab oleh Pak Edo. Kita walaupun melalui ru'yat tetap harus ada standar penyusunan kalender. Jadi kalender itu ada standarnya, Pak. Ada standar penyusunan yang di dalamnya sudah ada tanggal-tanggal kalender Islamnya. Ya.
Nah, kalender Islam itu yang membuat standar adalah Kementerian Agama Pusat, Dirjen Bimas Islam namanya. Nah, Dirjen Bimas Islam untuk keperluan kalender itu sudah menetapkan berdasarkan kriteria yang tadi 2 derajat. Walaupun belum dirukyat karena itu kalender yang akan datang kan. Sekarang kalender ini sudah ada, yang baru sudah ada. Nah, karena ada kriteria itulah maka itu justru penting untuk penyusunan kalender. Kalau semuanya hanya rukyat saja, tidak ada kriteria sedikit pun, tidak ada hisab sedikit pun, maka tidak akan bisa ada kalender kecuali kalender urfiah. Kalender urfiah itu begini Pak. Pokoknya yang namanya bulan ganjil jumlahnya 30, bulan genap jumlahnya 29. Itu namanya kalender urfiah. Tidak didasarkan kepada rukyat, tidak didasarkan kepada posisi hilal, tidak didasarkan kepada hisab. Hanya didasarkan kepada penghitungan urfiah, artinya kebiasaan. Nah, yang urfiah itu hanya berdasarkan penghitungan genap ganjil. Kalau Muharram karena dia nomor 1 ganjil, maka berarti 30 hari. Sofar 29, Rabiul Awal 30, terus 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29. Nah, jadi itu kalau tidak dibuat kalender akan seperti itu. Tapi kalau hanya urfi itu akan keliru. Karena apa? Karena tidak persis ya. Kalau 29, 30, 29, 30, maka jumlahnya itu berarti 355. Padahal kalender Islam 356. Dan ada juga tahun kabisa. Nah, oleh karena itu maka harus dibuat kalender. Untuk membuat kalender pakai kriteria. Kriterianya adalah kriteria 2 derajat itu yang dianut oleh pemerintah. Dengan hisablah kalender itu jadi. Jadi, walaupun rukyat sekali lagi tidak mungkin bisa terlepas dari hisab. Kita rukyat di lapangan tetap harus hisab dulu Pak, dihitung berapa ketinggiannya. Jangan sampai keliru arahnya kemana, fokus melihatnya kemana. Tetap. Jadi hisab akan membantu kita untuk melaksanakan rukyat. Dan hisab akan membantu kita menyusun kalender. Hanya penentuan awal bulannya mau pakai kriteria mana? Apakah wujudul hilal? Bisa saja pakai wujudul hilal. Kalau kalender Muhammadiyah, dia ada perbedaan dengan kalender pemerintah. Mengapa? Karena kriterianya berbeda. Dia yang penting hilal di atas 10 derajat. Nah, pemerintah harus 2 derajat minimal. Nah, oleh karena itu maka kalender versi pemerintah adalah kalender Islam yang versi pemerintah adalah kalender yang memakai kriteria 2 derajat. Nah, sekarang kenapa kok nggak pernah berubah? Pernah Pak sekali berubah, saya lupa tahunnya Pemprov dulu. Zaman siapa ya? Gus Dur ya. Pernah sekali berubah Pak, zaman Gus Dur kalau tidak salah. Pernah sekali di kalender tanggal sekian, kemudian maju di tanggal sekian. Zaman Gus Dur ya. Pernah sekali, tapi memang betul kata Bapak, selama ini tidak pernah berubah, selalu sesuai dengan kalender. Mengapa? Karena kalender sudah setel melalui kriteria 2 derajat dan pemerintah menganut 2 derajat itu, jadi cocok gitu antara kalender dengan kriteria itu. Nanti ketika mau awal Ramadan tetap pemerintah rukyat, tetap pemerintah melakukan sidang isbat. Untuk apa? Menguatkan ya. Yang pada akhirnya tetap Pak, betul kata Bapak, yang pada akhirnya tetap walaupun tidak bisa dilihat kalau sudah 2 derajat ya sudah, akhirnya bisa juga kembalinya, yaitu 2 derajat tetap masuk karena berpegang teguh kepada kriteria tersebut. Jadi itu yang menetapkan kenapa tidak berubah itu karena ada kriteria. Walaupun seluruh Indonesia tidak ada yang berhasil melihat karena musim hujan, mendung terus pada sore hari itu di semua tempat mendung misalnya kebetulan. Tapi posisi hilal sudah 2 derajat 56 menit sudah tetap masuk gitu. Dan kalender pasti sudah sesuai juga. Itulah yang menyebabkan sesuai. Kecuali kalau pemerintahnya misalnya mengganti kriteria, maka baru nanti akan ada perubahan. Selama pemerintah tidak akan mengganti kriteria, maka yang ada di kalender akan sesuai dengan hasil sidang isbat. Jadi betul juga yang Bapak bilang, walaupun tidak menunggu sidang isbat, dia saja kalender sepanjang kriterianya sama, pasti sama dengan kalender. Gitu. Selama kalendernya mengikuti kalender kriteria pemerintah yang dalam hal ini sudah disusun setiap tahun oleh Dirjen Bimas Islam. Nah, saya kira itu ya dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Kompas. Kompas itu hanya sekedar panduan arah. Artinya kalau kita bisa menggunakan kompasnya, kita boleh gunakan itu untuk menentukan arah kiblat kira-kira. Jadi kira-kira. Artinya kalau misalkan kita sedang jalan perjalanan, gitu kan, kita nggak tahu kiblatnya kemana, ngitung nggak bisa ngitung, gitu kan, maka kita bisa gunakan tool kompas itu sebagai pemandu arah. Tapi perlu diperhatikan, setiap kompas itu dibuat sesuai dengan aturannya masing-masing. Jadi seperti contoh kiblat kompas yang ada seperti ini itu dibuat dengan aturan tertentu dan berlaku di tempat tertentu, gitu ya. Jadi misalkan, oh ini berlaku untuk di Indonesia, maka tidak bisa dibawa keluar Indonesia. Jadi, memang ada kompas yang biasanya kalau bawa dari Arab Saudi kemari gitu ya, itu bisa dipakai. Jadi ini keingat kompas itu teringat cerita ketika haji kemarin tahun lalu atau tahun berapa itu, ceritanya gini Pak, dua orang rame masalah kiblat ketika sholat di tempat maktabnya gitu ya. Yang satu kiblatnya ke sana, yang satu ke sana. Kenapa yang ini ke sana? Soalnya dia merasa tadi waktu jalan itu Ka'bahnya ada di sana. Gitu kan? Yang satu kenapa di sini? Kompasnya nunjukinnya ke sono. Kira-kira yang benar mana Pak? Yang berdasarkan pengalamannya dia yakin di sana atau kompas yang menunjukkan ke sana? Yang pertama Pak. Kenapa? Kompasnya bisa jadi orangnya salah cara pakainya. Gitu kan? Kedua, bisa jadi kompasnya sudah error. Jadi kompas itu jangan dipercaya 100% Pak. Begitu kita itu, oh ini kayaknya sudah gak benar nih kompasnya. Gitu ya. Sama jam itu jangan dipercaya 100%. Kalau mataharinya di atas jam Bapak jam 2, mana yang benar? Jam Bapak atau mataharinya? Mataharinya. Jadi kalau mataharinya belum tenggelam, jamnya sudah menunjukkan waktu maghrib, Bapak azan atau tidak? Enggak kan? Jangan mentang-mentang puasa, jamnya sudah maghrib. Gitu kan? Itu sering kejadian Pak. Kenapa? Karena sudah tidak lihat lagi ke lapangan, lihatnya jam. Sekarang Bapak di masjidnya, pernah nggak waktu azan zuhur itu lihat dulu bayangannya? Nggak pernah kan? Lihat jam kan? Yakin jamnya 100% tepat ya? Kalau jamnya itu kecepatan 5 menit aja Pak, batal itu sholat zuhurnya gitu. Ya kan? Nggak apa-apa kalau cuma zuhur. Nah kalau maghrib 5 menit kecepatan, belum waktunya maghrib sudah buka Pak, batal puasa. Kan gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau dulu orang ketika mau azan maghrib itu selalu azan zuhur itu selalu memperhatikan ada istilahnya bejat di depan itu, bayangan itu Pak, dilihat, oh iya berarti jamnya betul. Itu untuk apa? Untuk mengkoreksi jam. Nggak perlu tiap hari dikoreksi Pak. Sebulan sekali, tek jamnya, tek. Oh sesuai. Bayangan matahari zawal, tek. Waktunya ternyata jadwalnya jam zuhur. Berarti betul pakai selama sebulan. Nggak usah tiap hari, tapi perlu di cross check secara mandiri. Kalau enggak, ya kayak tadi. Ini jamnya harusnya sudah maghrib ini, tapi mataharinya belum. Jangan salahkan mataharinya. Mataharinya terlambat, gitu ya, nggak bisa. Jadi semua yang namanya alat bantu, namanya juga alat bantu, termasuk hisab sekalipun itu hanyalah tool. Jangan dipercaya 100%. Mentang-mentang yang ini karangannya profesor. Ya kalau mau karangannya profesor kayak kiai kayak kalau nggak sama dengan mataharinya ya salah kan gitu ya. Jadi kita dalam ilmu astronomi, dalam ilmu falak kita tidak boleh taklid buta, karena kita bisa mengukur fenomena itu secara